Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 1 Pendahuluan, Yang Arya Sariputra dan Yang Arya Maut Galyayana, Shunvasyang Sutra Teratai, episode 45. Ketika batin menjadi tenang, maka lingkungan di sekitar kita akan tampak seperti tanah suci. Kebijaksanaan dan kemampuan gaib dalam pandangan kita, para praktisi Buddhis, seperti terasa sangat jauh, namun sebenarnya kemampuan gaib tersebut hanya menunggu hati kita, hati yang fokus dan batin yang tenang. Jika batin kita tenang, tentu segala sesuatu dapat dipahami dengan jelas. Oleh karena itu, sejak di persamuhan Sutra Teratai, 12.000 biksu dan para arahat yang telah dikenal luas, semuanya menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang memiliki keahlian dan keunggulannya masing-masing. Mereka semua telah mencapai kondisi, segala kebocoran telah lenyap, tak ada lagi kekotoran batin, serta telah memperoleh manfaat sejati dan memutus seluruh belenggu keberadaan. Beberapa kalimat sederhana ini seharusnya sering kita ingat. Pada masa Sang Buddha, mereka yang meninggalkan rumah mengikuti Buddha bertujuan untuk mencapai tingkatan seperti ini. Kita semua, setiap orang, harus melenyapkan seluruh kerisauan dalam batin kita, baru kita bebas lepas dan leluasa. Kini, mari kita lihat. Kemampuan gaib dan kebijaksanaan saling menemani satu sama lainnya. Sesama teman praktisi yang murni berbagi satu tekad yang sama, mencari kebenaran sejati dan orang yang maha tersadarkan. Dengan sila samadhi, kebijaksanaan dan pembebasan memunculkan pengetahuan dan pandangan akan pembebasan. Inilah yang ingin saya perkenalkan lagi kepada semua, yaitu dua orang arahat agung di antara para arahat, yaitu Maut Galyayana dan Sariputra. Sariputra bila diterjemahkan Sariputra, yaitu Sari adalah sejenis burung yang matanya sangat terang dan indah. Ibu dari Sariputra memiliki wajah yang sangat cantik, terutama matanya yang indah dan bersinar seperti burung itu. Karena itu orang-orang memanggil ibunya dengan sebutan Sari. Maka anak yang dilahirkan oleh Sari pun disebut sebagai Sariputra. Selain nama Sariputra, beliau juga dikenal dengan nama lain, yaitu Sariputra, yang berarti putra dari wanita berpostur indah. Sebab ibunya juga terkenal karena bentuk tubuhnya yang sangat elok. Jadi, nama Sariputra berasal dari ketenaran sang ibu. Karena kecantikan dan keanggunannya, sehingga anaknya pun dikenal melalui nama sang ibu. Demikianlah asal-usul nama Sariputra. Sariputra diterjemahkan sebagai putra dari tubuh. Ibunya memiliki bentuk tubuh yang bagus dikarenakan dilahirkan dari tubuh ini, makanya dinamakan putra dari tubuh, Sariputra. Beliau berdiam di Rajagraha. Setiap tahun mereka akan berkumpul. Seluruh pelajar dari negeri tersebut bersama raja, pangeran, dan pejabat besar datang ke forum diskusi tersebut. Maka mereka merancang forum diskusi ini. Forum diskusi ini memiliki 3 forum. Satu adalah forum diskusi untuk raja dan pangeran, satunya adalah forum untuk pejabat besar, satu lagi adalah untuk para pelajar agama, dengan total 3 forum diskusi, 3 singgasana besar. Pada saat itu, Sariputra baru berusia 8 tahun. Ketika tiba di tempat tersebut, dia sangat penasaran, maka dia bertanya, "Forum ini apa kegunaan dari ketiga singgasana tersebut?" Semua orang memberitahunya, tempat ini diperuntukkan untuk raja, pangeran, dan para menteri, juga pelajar di tempat kita. Semua orang akan berdiskusi di sini, saling berdiskusi tentang pengetahuan. Ketika Sariputra mendengarnya, meskipun baru berusia 8 tahun, namun dia dengan berlenggak-lenggok menuju dan duduk di singgasana untuk guru, siap untuk menerima pertanyaan semua orang. Beberapa orang pelajar merasa anak ini masih begitu kecil. Jika aku mengalahkannya dalam debat,
jadi tidak punya muka. Jika saya suruh dia turun, ini juga tidak beretika. Lalu ia pun mengutus muridnya maju ke depan dan berdebat dengannya. Selama ini, kalian sudah mendengar saya berdiskusi dengan orang lain. Dia hanyalah seorang anak kecil. Kalian ke sana berdebatlah dengannya. Jadi, muridnya pergi ke depan, satu demi satu pun maju, satu persatu melontarkan pertanyaan yang sulit untuk menanyai anak kecil ini. Sariputra pun membantah mereka satu persatu dengan jawaban yang benar-benar masuk akal. Maka bahkan murid yang paling pintar pun dikalahkan oleh Sariputra, yaitu Sariputra. Satu persatu dikalahkan hingga turun dari panggung. Akhirnya tidak ada yang berani maju lagi, karena semua yang dikatakannya sangat masuk di akal. Jadi para guru pun tidak berani naik ke atas lagi. Maka pada waktu itu seluruh warga di negeri ini bergembira, sangat bersukacita. Mereka merasa bahwa kota Rajagraha ini bisa muncul seseorang yang sangat pintar, anak muda yang sangat unggul dan luar biasa. Ini adalah seseorang yang memiliki kebijaksanaan agung. Demikian seterusnya hingga Sariputra berusia 16 tahun. Dia sudah mempelajari banyak tentang masa lalu dan masa kini di seluruh negeri mereka. Semua yang di perpustakaan, semua buku telah dia baca semua. Semua sudah dipahaminya, terutama hal-hal penting tentang negeri ini. Jika ada orang yang datang meminta petunjuk kepadanya, atau ada orang yang tidak mempercayainya, benarkah ia sebijaksana itu akan datang untuk berdebat dengannya? Bagaimanapun, orang itu mempersiapkannya tetap tidak mampu menang jika berdebat dengannya. Oleh karena itu, dia tiada duanya di seluruh negeri itu. Benar-benar sangat bijaksana. Terutama bukan hanya di kota Rajagraha saja, namanya juga sudah tersebar sampai ke 5 wilayah India. Artinya, hampir seluruh India sudah mengetahui bahwa di kota Rajagraha ada seorang ahli debat agung yang begitu muda. Dalam masa itu, dia merasa kehidupan duniawi penuh kekacauan, kacau balau. Oleh karena itu, dia memiliki niat ingin mendalami lagi kebenaran dalam kehidupan. Oleh karena itu, ia dengan sepenuh hati melatih diri. Pada saat itu, Brahmanisme sangat berkembang. Lalu ia memilih seorang guru agama. Guru agama ini bernama Saran Brahmacharin, dan ia adalah seorang pertapa aliran keras. Ia kemudian mengakui guru ini sebagai gurunya. Guru ini sangat ahli dalam seni yang mistis, dan tak lama setelah mengikuti guru itu, Sariputra dengan cepat menguasai semua ilmunya. Namun, menjelang akhir hayatnya, sang guru, Saran, tiba-tiba tertawa keras sekali. Mengapa ia tertawa begitu keras di akhir hayatnya? Suara tertawanya terdengar sangat lantang dan nyaring. Jadi, Sariputra bertanya kepada gurunya, "Guru, Anda selalu mengatakan bahwa hidup Anda akan segera berakhir. Mengapa Anda tertawa begitu gembira?" Saran Brahmacharin meskipun ia sedang tertawa, namun sebenarnya beliau menghela napas penuh penyesalan dan berkata, "Saya merasa kehidupan ini sungguh begitu konyol. Para makhluk begitu tersesat dan terbelenggu oleh kebingungan. Sungguh terasa begitu ironis. Saya menyadari bahwa manusia di dunia terbelenggu oleh cinta dan kasih sayang. Karena cinta dan kasih sayang, mereka terjerat dan terikat oleh perasaan-perasaan tersebut, sehingga kehilangan kemampuan untuk melihat kebenaran dan jatuh ke dalam kegelapan total. Inilah mengapa makhluk hidup tersesat karena cinta antara pria dan wanita, sehingga hati yang semula jernih menjadi kacau." Sariputra kemudian bertanya lagi, "Guru, Anda mengatakan bahwa cinta dan kasih sayang antara pria dan wanita itu dapat menyesatkan batin. Peristiwa apa yang membuat guru menyadari hal itu?" Beliau kemudian berkata, "Saya telah melihat ketika Raja Suwarnabhumi wafat, tetapi istrinya karena terikat cinta dan kasih sayang sehingga tidak dapat menerima kenyataan. Sang jenazah sang raja dikremasi. Karena tidak dapat menerima kenyataan, sang istri juga melompat ke dalam api dan bunuh diri.
Sariputra lalu bertanya, "Guru, Anda beberapa waktu ini tidak keluar rumah. Bagaimana Anda mengetahui hal ini?" Beliau lalu berkata, "Saya tidak perlu meninggalkan tempat ini. Saya bisa melihatnya." Sariputra merasa tidak terbayangkan. Ini adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Akan tetapi, guru berkata demikian. Setelah mengatakannya, lalu menggeleng-gelengkan kepala dan menghela napas berat. Demikian, hanya satu hembusan napas, lalu tidak ada lagi napas yang keluar. Dia sudah meninggal. Sariputra setelah mengurus pemakaman gurunya, setelah beberapa waktu berlalu, di Suwarnabhumi ada pengusaha yang datang untuk berbisnis. Dia lalu mulai bertanya kepadanya, bertanya bahwa, "Anda datang dari Suwarnabhumi, tetapi bagaimana dengan raja Anda?" Dia berkata, "Ah, raja sudah meninggal tidak lama ini. Bagaimana dengan istrinya?" Istrinya itu, dikarenakan perasaan cintanya yang dalam dan saling mengasihi, tidak berpikiran terbuka, sehingga ketika raja akan dikremasi, istrinya karena putus asa dalam kesedihan, melompat ke dalam kobaran api. Pada saat itu, Sariputra mendengar hal tersebut, merasa sangat terkejut. Ternyata guruku benar-benar memiliki kesaktian. Namun, mengapa kemampuan seperti itu tidak diwariskan kepadaku? Dalam hatinya merasa sangat kecewa dan putus asa. Karena itu, Sariputra berpikir, "Aku harus mencari guru lain lagi." Maka ia segera berangkat untuk mencari guru yang terkenal. Dalam perjalanan menuntut ilmu, Sariputra bertemu dengan Maut Galyayana, Maha Maut Galyayana. Keduanya memiliki tekad yang sama, sehingga mereka menjadi teman baik dan sangat senang satu sama lain. Mereka berdua memiliki cita-cita yang sama, ingin mencari guru yang bijaksana agar dapat meningkatkan diri, memahami dan menyadari kebenaran dunia dengan lebih mendalam. Karena itu, mereka sepakat, "Jika engkau menemukan guru yang baik, kabarkan padaku. Jika aku menemukan lebih dulu, aku juga akan memberitahumu. Dengan begitu, kita berdua dapat berguru pada guru yang sama, berlatih dengan sungguh-sungguh." Saat itu, pada suatu hari, Sariputra bertemu lagi dengan seorang praktisi. Begitu melihatnya, langsung merasa perilaku orang ini benar-benar dapat menaklukkan hati orang. Begitu agung, jadi Sariputra tidak dapat mengendalikan diri. Berjalan ke hadapan praktisi tersebut dengan penuh hormat, bertanya kepadanya, "Siapakah gurumu? Ajaran apa yang beliau ajarkan kepadamu? Anda terlihat berbeda dari orang awam dan praktisi pada umumnya. Dari diri Anda dapat terlihat prinsip kebenaran yang sangat mendalam." Ternyata praktisi ini bernama Aswajit. Biksu Aswajit adalah murid Buddha, jadi ketika dia mendengar Sariputra bertanya kepadanya, dia dengan sangat hormat menjawab, "Segala fenomena Dharma muncul dalam kondisi, juga lenyap karena kondisi. Guruku, Sramana Agung, sering mengajarkan seperti ini." "Siapakah sebenarnya gurumu?" Dia menjawab, "Orang-orang menyebutnya Sang Maha Sadar Buddha Sakyamuni. Beliau adalah putra mahkota negeri Kapilawastu yang membina diri dan mencapai kebudaan. Sekarang beliau ke utara dan telah tiba di Rajagraha." Saat ini, Sariputra penuh sukacita. Dia tidak pernah segembira ini. Batinnya tenang dan leluasa. Sariputra segera mencari Maut Galyayana dan berkata, "Saya telah menemukannya. Saya menemukan seorang guru yang sangat baik." Sariputra mengulang kembali dialognya. Saat berkomunikasi dengan Biksu Aswajit, ternyata Dharma Sang Buddha begitu mendalam dan sulit dipahami, begitu menakjubkan. Sebab dan kondisi segala Dharma demikian jelas dan halus, maka secara singkat dapat dikatakan, mari kita berdua segera ke sana, menemui Yang Maha Sadar di dunia ini. Maka mereka berdua segera pergi ke sana. Ketika mereka sampai, tampak oleh mereka postur Buddha yang agung, tanpa harus mendengarkan ajarannya. Begitu melihat kedisiplinan para biksu, keduanya menetapkan hati untuk mengikuti Sang Buddha dan meninggalkan kehidupan duniawi. Di saat yang sama,
membawa murid-murid mereka untuk meninggalkan kehidupan duniawi juga. Sehingga saat mereka meninggalkan kehidupan duniawi, yaitu dalam kurun waktu 7 hari, dapat memahami Dharma Sang Buddha secara menyeluruh. Ajaran Dharma yang dibabarkan Sang Buddha dalam kurun waktu 7 hari, Sariputra yang terunggul dalam kebijaksanaan dapat memahami secara menyeluruh. Dalam kurun waktu 15 hari, memperoleh buah pencapaian tanpa belajar. Buah pencapaian tanpa belajar artinya ajaran Dharma yang dibabarkan Sang Buddha, beliau telah memahami seluruhnya. Kebijaksanaan yang masuk ke telinga menetap di dalam batin tanpa membiarkannya bocor. Maka di dalam kitab agama mengatakan demikian. Dalam ajaran Buddhaku, orang yang memiliki kebijaksanaan tak habis-habisnya dan telah memutuskan segala keraguan secara tuntas adalah Sariputra yang terunggul dalam kebijaksanaan. Di antara muridku, orang yang terunggul dalam kemampuan gaib adalah Maha Maudgalyayana. Agama Sutra Gulungan 4 bab 4 para murid. Hadirin sekalian, kebijaksanaan dan keajaiban seharusnya saling terhubung. Orang yang memiliki kebijaksanaan barulah dapat mengikis habis semua kerisauan. Orang yang memiliki kebijaksanaan, batinnya barulah bisa bersih dan murni, tidak ada kerisauan. Segala kebocoran telah lenyap, tidak ada lagi kerisauan. Bila dapat memperoleh guru bijak, segala kebocoran, kerisauan sudah terhapuskan, segala ikatan juga sudah terurai. Maka dengan sila, samadhi, kebijaksanaan, dan pembebasan, memunculkan pengetahuan dan pandangan akan pembebasan. Inilah pengalaman dari kedua Arya, yaitu Sariputra dan Maudgalyayana. Hadirin sekalian, bersungguh hatilah. Pada masa lalu ketika Buddha masih hidup, berlatih dan belajar Dharma Buddha tiada lain adalah sedemikian rupa. Terlebih dahulu harus membersihkan kerisauan dalam batin kita. Sekarang untuk belajar Buddha juga demikian. Kita setara dengan Buddha. Kita harus belajar sampai mencapai sifat tercerahkan setara Buddha. Maka itu tidak boleh ada kebocoran. Maka jika seandainya kebocoran telah lenyap, Dharma akan menjadi leluasa. Maka itu kalian semuanya harus senantiasa bersungguh hati.